Rencana pemerintah mengimpor beras sebanyak 1 juta ton mendapat protes keras dari pelaku pertanian. Rencana itu bukan hanya bakal membuat harga beras di tingkat petani jatuh, namun juga lebih buruk lagi, yakni kemungkinan tidak terserap di tengah masuknya musim panen saat ini. Saat ini petani sudah akan menghadapi momen panen musim tanam 1 yang biasanya lebih banyak menghasilkan jika membandingkan dengan musim tanam 2. Sebelumnya pemerintah mengumumkan soal pentingnya penyediaan beras dengan stok 1 hingga 1,5 juta ton termasuk melalui impor dalam waktu dekat ini. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan impor beras dilakukan demi menjaga ketersediaan stok di dalam negeri supaya harganya tetap terkendali. Alokasi penyediaan dari impor 500.000 ton untuk cadangan beras pemerintah dan 500.000 ton sesuai dengan kebutuhan Perum Bulog. Selain melalui impor, upaya menjaga ketersediaan stok beras dilakukan melalui penyerapan gabah oleh Bulog dengan target setara beras 900.000 ton pada saat panen raya Maret hingga Mei 2021 dan 500.000 ton pada Juni hingga September 2021. Badan Pusat Statistik telah melaporkan pada Januari hingga April 2021, potensi produksi beras akan mencapai 14,54 juta ton, meningkat 26,84% jika dibandingkan produksi beras di Januari hingga April 2020 yang sekitar 11,46 juta ton. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta. Pemirsa, impor beras saat panen raya, itulah topik dialog kita pagi ini. Dan untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan narasumber di dialog kali ini. Ada pengamat pertanian yang juga Guru Besar Institut Pertanian Bogor, Prof. Dwi Andreas Santosa. Dan juga kita sudah tersambung dengan Wakil Menteri Perdagangan periode 2011-2014, Bayu Krisnamurti. Selamat pagi Bapak-Bapak, selamat pagi Pak Bayu, selamat pagi Prof. Dwi. Ya, selamat pagi. Lagi. Ya, ini judul kita nampaknya sudah menjadi pertanyaan besar begitu, impor beras saat panen raya. Saya ke Pak Bayu terlebih dahulu. Apakah momentum kita tinggal beberapa minggu lagi memasuki bulan April, panen raya sudah akan terjadi, panen raya untuk musim tanam 1. Tapi nampaknya impor beras ini akan tetap berjalan begitu Pak Bayu. Apakah ini tepat begitu momentum impor dikala panen raya tinggal di depan mata? Baik, mungkin saya harus luruskan dulu. Baik. Satu, rencana 1 juta itu adalah untuk tahun 2021. Ya, keputusan harus diambil sedemikian sehingga bisa dilakukan persiapan, bisa dilakukan langkah-langkah antisipasi. Tetapi kapan dilaksanakannya, masuknya kemana, berapa besar yang benar-benar akan jadi diimpor, itu sangat tergantung pada situasi dan kondisi. Baik. Bisa saja nanti impornya dilaksanakan pada saat musim paceklik. Bisa saja jumlahnya sampai 1 juta. Semua tergantung pada situasi dan kondisi. Ini adalah langkah yang diambil pemerintah sebagai langkah persiapan dan antisipasi. Melakukan kegiatan importasi itu tidak bisa hari ini kita putuskan besok barangnya masuk. Baik. Masih harus ada dicari barangnya dan sebagainya. Jadi ini adalah antisipasi untuk selama 1 tahun. Itu yang pertama. Yang kedua, betul kita akan memasuki panen raya, tapi pada saat yang sama kita juga akan memasuki Ramadan dan Idul Fitri, yang dalam sejarah Indonesia selalu menjadi periode di mana terjadi tekanan inflasi. Masyarakat ingin melaksanakan ibadah dengan khusyuk, harga diharapkan tidak naik, dan kita tahu dalam sejarah juga kenaikan atau inflasi harga beras itu pengaruhnya besar. Jadi harus dijaga. Itu yang kedua. Yang ketiga, situasi stok Bulog saat ini itu sedang terbatas. Jumlahnya sekitar 900.000 ton, dan dari 900.000 ton itu antara 200 sampai 300.000 ton adalah beras lama yang banyak pihak sudah menengarai bahwa jangan-jangan tidak bisa dikonsumsi atau tidak layak dikonsumsi untuk manusia karena sudah rusak.
pemerintah juga sedang menyiapkan bansos untuk membantu masyarakat yang kena COVID. Kita masih dalam suasana pandemi, dan itu alokasinya beberapa ratus ribu ton. Jadi pemerintah butuh stok. Nah, inilah yang harus kita lihat. Syukur alhamdulillah apabila nanti melalui pengadaan dalam negeri semua serba cukup. Ya. Kalau itu terjadi, ya tidak usah impor. Dan kita pernah, kalau nggak salah 2018 ya, itu sudah dialokasikan 500 ribu ton, tapi tidak jadi karena memang stoknya cukup ya, akhirnya nggak perlu impor begitu. Oke, baik. Ini artinya diluruskan makna dari rencana impor pemerintah begitu menjelang panen raya, sebenarnya ini antisipasi begitu ya, antisipasi untuk melihat apakah nanti kita memang betul membutuhkan impor beras sebanyak 1 juta ton ini tadi. Artinya saya ke Prof. Dwi, ini ada yang perlu diluruskan begitu ya dari pernyataan pemerintah, atau karena wacana ini sudah bergulir di pasar atau di masyarakat, dan ini juga sudah berpengaruh kepada harga gabah dan beras, Prof. Dwi. Seharusnya seperti apa informasi atau wacana yang digelontorkan juga oleh pemerintah terkait impor beras ini? Ya, oke. Terima kasih, Mbak. Ini saya mengumpulkan data saja. Ini data dari jaringan tani kami ya di AB2TI, Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia. Jadi AB2TI ini ada di 89 kabupaten saat ini, di 18 provinsi. Kami setiap bulan, Mbak, melakukan kajian terkait dengan pergerakan harga. Kajian yang kami lakukan memang di pusat-pusat produksi, karena di situ petani-petani padi berada. Sedangkan BPS kajiannya secara nasional, jadi di pusat produksi maupun non produksi, sehingga hasil dari BPS biasanya lebih tinggi dibanding hasil dari kami. Tapi pergerakannya sama, Mbak, dan ini anomali. Di bulan September misalnya ya, harga gabah kering panen di tingkat usaha tanah itu 4.800, di Oktober turun, Mbak, 4.564, di November 4.484, lalu di Desember 4.263, baru Januari naik, tapi Februari drop ke 3.995. Dan akhir-akhir ini kami mendapat laporan dari jaringan tani kami, itu di bulan Maret ini harga sudah di bawah 3.800. Bahkan beberapa combine yang dipanen dengan combine biasanya harganya lebih tinggi, tapi juga di bawah 3.800. Jadi ini saya kira menjadi catatan penting bagi kita bahwa terjadi anomali, dan ini tidak biasa. Biasanya di bulan Oktober, dari seluruh data yang selalu kami kumpulkan, mulai bulan Oktober ini harga naik. Harga naik terus sampai puncaknya di bulan Februari. Tapi ini justru turun, di akhir tahun ini turun. Apa penyebabnya? Karena stok yang dipegang masyarakat masih tinggi. Kan ya? Stok dipegang masyarakat masih tinggi, lalu karena stok masih tinggi sehingga stok tersebut, stok akhir tahun menjadi stok awal tahun. Nah, sehingga stok awal tahun kita tinggi, itu yang pertama. Lalu sehingga bisa saya pastikan untuk tahun 2021 ini sangat aman. Stok beras, lalu yang kita kedua, aman gitu ya, Prof. Dwi? Beras kita sangat aman. Ya, lalu tahun kemarin kami juga memperkirakan berdasarkan pengamatan kami di jaringan tani kami, tahun 2021 pasti akan meningkat. Oke, Prof. Dwi, padahal tahun tadi 2020 kita tidak melakukan impor. Ya. Baik, saya potong. Tapi tadi yang disampaikan oleh Pak Bayu, ini memberikan gambaran bahwa sebenarnya stok bulog ini sebenarnya menipis begitu. Ditambah lagi kalau tidak salah, koreksi saya, ada 7 provinsi yang juga sebenarnya defisit beras. Tapi Prof. Dwi tadi menyatakan sebenarnya stok pangan kita aman begitu. Ini kondisi amannya sebenarnya realnya seperti apa sih, Prof? Sampai pemerintah juga akhirnya ada niatan untuk antisipasi dengan impor 1 juta ton. Oke lah, kalau kita ragu-ragu terhadap data, Mbak, misalnya data produksi, misal ya, ini misal, itu dulu yang kami sering berdebat dengan Menteri Pertanian yang lama kan di situ, data produksi yang ngawur kan ya. Kalaupun kita ragu-ragu dengan data produksi, data yang nggak bisa bohong itu data harga, Mbak. Oke. Jadi pergerakan harga yang terus mengalami penurunan seperti ini, itu menandakan bahwa stok kita memadai. Jadi itu, dan ternyata terbukti juga dari hasil kuartal pertama BPS kan, dari hasil kuartal pertama BPS itu meningkat 26,9% peningkatannya dibanding periode yang sama tahun lalu. Dan 26,9% ini peningkatan yang luar biasa, peningkatan
gabah 5,37 juta ton kan peningkatannya kalau dari sisi kuantitas gabahnya. Dan ini kan sudah setara hampir 3 juta ton beras, Mbak. Jadi ini sebenarnya sudah peningkatan yang luar biasa. Untuk itu mengapa saya atau kami dari Jaringan Tani mempertanyakan keputusan ini kan. Tadi Mas Bayu sudah menyatakan bahwa memang terkait keputusan ini bisa dimasukkan, belum tentu juga akan masuk ke Indonesia. Harapan kami memang seperti itu. Ya, ancang-ancang gitu ya, antisipasi Prof. Ya. Untuk itu tuntutan kami sudah tegas, Mbak. Batalkan dulu saja keputusannya. Karena apa? Itu nunggu dulu sampai Juli Agustus. Ketika pada bulan Juli Agustus itu nanti akan sudah ketahuan. Karena luas tanam musim tanam kedua sudah akan ketahuan di Juli dan Agustus. Nah, setelah itu silahkan pemerintah membuat keputusan terkait apakah kita perlu impor atau tidak. Karena dampak psikologisnya ya, Mbak, yang kami amati. Karena sekarang ini harga gabah kering panen di level usaha tani terus mengalami penurunan. Itu yang penting saya kira. Nah ini Pak Bayu, ini mungkin sebuah rekomendasi juga begitu yang disampaikan oleh Prof Dwi tadi, karena ada data bahwa panen untuk di musim tanam musim panen 1 ini sebenarnya akan meningkat 26%. Lalu kalau dikatakan juga kita ragu akan data, tapi sebenarnya mungkin stok beras kita juga masih memadai. Apakah ini bisa menjadi rekomendasi bagi pemerintah kalau tadi dikatakan rencana impor beras 1 juta ton ini sebenarnya masih ancang-ancang atau antisipasi, artinya ini sudah bisa dapat gambaran kapan impor ini bisa dilakukan begitu? Jadi memang jadi pemerintah itu serba susah ya. Kebanyakan salah, kurang, salah, gitu kan. Ya memang gitu. Iya, makanya. Dan jadi saya tidak membantah Mas Dwi Andreas data-data tadi. Tapi saya ingin tambah satu lagi anomalinya. Jadi pada hari ini selama bulan Maret ini atau bulan Februari, sejak dari Februari ya, pertama penurunan harga yang memungkinkan Bulog untuk membeli sesuai dengan HPP itu baru kira-kira 3 minggu ya Mas, kalau nggak salah 3-4 minggu yang terakhir. Sebelumnya nggak bisa, harganya terlalu tinggi, Bulog nggak bisa beli. Satu. Kemudian yang kedua, posisi sekarang sangat banyak yang gabah yang dihasilkan ini biasanya kalau awal panen itu gabahnya masih belum bagus. Dan sedemikian tidak bisa masuk dalam standar mutu pembelian Bulog. Itu anomali yang kedua. Mungkin karena hujan yang banyak ya, jadi pengeringannya kurang. Yang ketiga adalah betul, saya mengakui harga gabah mulai turun, tapi harga beras di tingkat konsumen itu beberapa masih naik, gitu, masih ada kecenderungan naik, tidak seperti sebelumnya, tapi masih ada beberapa yang growth price-nya itu masih positif, mungkin 1%, 2% gitu. Jadi ini yang menurut saya harus kita cermati bersama. Seperti saya katakan tadi bahwa keputusan ini harus diambil. Kenapa? Karena dengan demikian para pelaksana itu sudah bisa melakukan locking harga di internasional. Kita tahu nanti kalau kita baru berniat untuk beli pada bulan Agustus atau pada bulan Juli seperti tadi disarankan, harganya sudah tinggi di internasional karena kita tahu yang panen di dunia yang bisa memasok ke kita dengan baik ya Vietnam dengan Thailand, yang musimnya kurang lebih juga mirip-mirip Indonesia, sehingga sekarang mereka juga lagi panen raya. Sehingga kalau kita sudah locking sekarang, itu kita akan dapat harga yang reasonable di pasar internasional. Kapan deliver tergantung kita. Kita bisa juga mengatakan nggak usah dikirim. Kapan kebutuhan kita, tapi kita sudah ya, untuk mengimpor begitu sesuai ya, kebutuhan kita, betul. Baik. Dan yang kedua juga yang tadi juga Mbak katakan, kita bisa kirim ke provinsi-provinsi yang nggak ada produksi berasnya. Indonesianya kan, jadi kita kirim aja ke daerah-daerah itu menambah stok di sana. Saya bisa sebut misalnya beberapa provinsi itu stoknya sudah sangat tipis ya, sekitar 3.000 ton, 4.000 ton. Menurut saya di provinsi-provinsi itu sudah ya provinsi itu dalam keadaan yang itu Pak Bayu, berarti betul begitu ya, ada data 7 provinsi yang kondisinya saat ini sedang defisit beras, itu kondisinya memang real seperti itu. Di provinsi mana saja yang kondisinya real sesuai dengan defisit beras? Ya, yang saya ingat beberapa provinsi di Kalimantan, kemudian Bengkulu, kemudian di timur banyaknya. Baik.
Kalau untuk Itu Sulawesi Selatan ya. saat nanti impor ini memang apa namanya terrealisasi begitu, kira-kira akan seperti apa penyerapan dari perbandingan untuk penyerapan hasil panen dari petani kita juga bisa ikut terserap, namun impor juga bisa ada ini hingga ada apa ya kesamaan dari kemakmuran daripada petani juga ini bisa terjamin begitu dengan terserapnya hasil panen mereka. Persentasenya akan seperti apa Pak Bayu kira-kira? Ya. Jadi kalau sebenarnya terus terang saya harus mengakui ada permasalahan tersendiri dalam mekanisme penyerapan gabah petani oleh Bulog. Ya, saya nanti mungkin berita satu boleh ngundang Mas Dio Andreas juga, beliau juga yang paling banyak ngomong soal ini. Sekarang ini ada situasi yang membuat Bulog menjadi kesulitan untuk melakukan penyerapan beras. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti kalau misalnya memang benar-benar kita harus impor, maka itu statusnya akan menjadi iron stock. Akan menjadi cadangan besi. Cadangan besi itu artinya bukan cadangan yang akan segera dikeluarkan, tapi betul-betul cadangan yang hanya akan dikeluarkan jika dibutuhkan. Ya, kalau harus melakukan operasi pasar, harus membantu masyarakat yang kesulitan, baru stok itu dikeluarkan. Jadi stok itu tidak untuk langsung serta-merta masuk ke dalam pasar. Sehingga dengan demikian, penyerapan gabah atau beras petani oleh pelaku usaha ya berjalan seperti biasa. Dan kondisinya ya akan mengikuti mekanisme dengan harga dan lain-lain. Memang kita harus sekarang ini juga kita berada dalam dua sisi. Satu sisi kita tadi saya katakan kita menghadapi Ramadan dan Lebaran yang cenderung punya sejarah meningkatkan inflasi. Di sisi lain kita sedang panen raya dan itu berarti harus diserap. Di sini titik keseimbangan ini yang memang harus dicari. Oke, baik. Ke Prof. Dwi kembali, ini kalau kita lihat dengan adanya rencana impor, tapi yang memang masih antisipasi begitu, sebenarnya kalau dampak baik antara secara psikologis, secara ekonomi juga, dan kondisi dari panen begitu dari petani, kira-kira akan dampak yang sangat kontan terasa itu akan seperti apa, Prof? Ya, sudah barang tentu ada dampak psikologis ya Mbak terkait dengan suatu keputusan pemerintah. Kita ingat juga di masa Pak Harto dulu, itu kalau harga beras naik relatif tinggi, lalu Pak Harto melakukan semacam rakortas yang sekarang ini, lalu memerintahkan Bulog untuk mengimpor, walaupun beras belum masuk, harga sudah turun. Dalam arti apa? Baru saja itu beritanya terdengar, harga sudah turun begitu ya Prof ya? Jadi itu, dan itu biasanya juga digunakan oleh pengepul juga untuk menyerap gabah. Saya sangat ingat bulan Mei kemarin kan ya, bulan Mei itu harga gabah sebenarnya masih relatif tinggi. Tapi di daerah Jawa Barat, pas saat itu kami diskusi dengan GM di SAS Sukamandi, di wilayah Jawa Barat tiba-tiba harga gabah drop semua ke 4.200. Ini ada apa gitu kan ya? Padahal harga gabah di tempat-tempat lain masih relatif tinggi di atas 4.500. Lalu ternyata pengepul kompak Mbak, kompak menurunkan harga karena mereka akan menggunakan untuk apa? Semuanya masuk ke bansos. Dalam arti mereka mengadakan kontrak dengan pemerintah untuk menyediakan bansos yang harganya 8.300. Sehingga lalu itu kemudian menekan harga di tingkat pusat tani. Jadi ini saya kira yang perlu kita cermati. Lalu kalau terkait dengan data internasional Mbak, jadi kalau dari FAS Foreign Agriculture Services dan data FAO juga, bahwa ada 3 negara di Asia Tenggara yang nanti produksinya naik, yaitu Indonesia, lalu Filipina, dan Sri Lanka. Kalau data beras di dunia juga akan mengalami kenaikan Mbak, di tahun 2019-2020 itu 496,4 juta ton, tahun 2020-2021 itu menjadi 503,2 juta ton. Sedangkan konsumsinya 499,6 juta ton. Jadi di dunia juga akan ada surplus juga. Untuk itu sebenarnya kalau saya pribadi tidak terlalu mengkhawatirkan terkait harga beras internasional. Karena apa? Karena pemain importer utama beras Indonesia salah satunya. Kalau Indonesia berniat mengimpor itu biasanya harga beras naik gitu kan ya.
di data internasionalnya menyatakan produksinya naik kan. Padahal 2020 kita tidak impor beras sama sekali, 2021 yang produksinya lebih tinggi, lalu tiba-tiba ada keputusan impor. Jadi itu Mbak terkait dengan kalau kita bicara data. Ya, dalam arti itu sebenarnya kalau saya akan sangat setuju Mbak, kalau itu nanti dialihkan bagaimana Bulog menyerap gabah maupun beras di tingkat usaha tani. Karena keputusan 1,4 juta ton untuk serapannya ini terlalu rendah ini ya saya kira. Lebih baik ke Bulog katakanlah pemerintah meminta Bulog menyerap sampai 2,5 juta ton misalnya. Oke, ada angka itu ya Prof ya, 2,5 juta ton yang seharusnya diserap oleh Bulog. Apalagi kita melihat panen raya ini justru naik 26%. Baik, kita masih akan melanjutkan diskusi kita di segmen berikutnya. Bapak-bapak narasumber saya, kita akan lanjutkan Morning Talks pemirsa usai jeda.